Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Kang Afan. Di video sebelumnya saya membahas tentang bagaimana cara mengobati korban cuci otak ya, karena itu banyak sekali pertanyaan yang menanyakan hal itu gitu ya. Jadi video tentang cuci otak itu sebetulnya saya hanya buat 3 video tadinya awalnya, tapi karena mungkin banyak yang masih penasaran dan juga bingung gitu ya, sehingga saya coba menjelaskan secara detail ya, satu persatu di next video ke depan tentang apa itu brainwashing ataupun cuci otak gitu. Oke, di video kali ini saya akan membahas tentang asal-usul cuci otak. Jadi sebelum kita mengetahui apapun tentang cuci otak, kita patut mengetahui dulu asal-usul dari cuci otak itu gitu. Nah, yang pertama, asal-usul cuci otak itu sebetulnya berasal dari praktik keagamaan kuno. Nah, asal-usul cuci otak ini bisa ditelusuri kembali ya ke praktik keagamaan kuno. Beberapa sekte ataupun kelompok keagamaan menggunakan ritual dan ajaran khusus ini untuk menciptakan pengikut yang taat dan patuh. Jadi awal mulanya dari praktik keagamaan kuno gitu ya. Kemudian yang kedua, asal-usul cuci otak ini berawal dari kekuasaan dan juga penaklukan. Dalam kerangka kekuasaan dan penaklukan, bangsa-bangsa kuno sering menggunakan metode cuci otak untuk mengubah keyakinan ya dan loyalitas penduduk yang ditaklukkan gitu. Nah, ini mencakup penggantian agama ataupun ideologi di daerah taklukan serta penanaman loyalitas terhadap penguasa baru gitu ya. Jadi memang cukup sangat tua sebetulnya cuci otak ini dipraktikkan di kekuasaan dan juga penaklukan gitu ya, terutama masa zaman dahulu ketika mungkin zaman kerajaan gitu. Kemudian perkembangan cuci otak ini dalam sejarah itu, yang pertama itu penggunaan senjata psikologis dalam Perang Dunia Kedua. Jadi selama Perang Dunia Kedua ini, kedua belah pihak itu menggunakan senjata psikologis ya untuk mempengaruhi pikiran dan juga emosi musuh gitu. Seperti radio siaran, kemudian selebaran dan propaganda menjadi alat utama gitu ya dalam menciptakan persepsi yang diinginkan oleh lawan gitu. Yang kedua, pengaruh Perang Dingin. Nah, pada era Perang Dingin ini, cuci otak ini membawa ke tingkat yang baru gitu ya, atau pemahaman yang baru gitu ya. Jadi kedua blok ideologis Amerika Serikat dan juga Uni Soviet ini saling berkompetisi untuk memenangkan hati dan juga pikiran penduduk dunia gitu. Kedua belah pihak ini menggunakan berbagai cara termasuk propaganda, kemudian penyebaran ideologi dan sebagainya gitu. Yang ketiga, praktik cuci otak ini dalam kultus dan sekte gitu ya. Jadi pada abad 20 terjadi peningkatan kasus cuci otak yang terkait dengan kelompok keagamaan ekstrim biasanya, kemudian kultus dan juga sekte. Jadi pemimpin kelompok ini menggunakan teknik manipulasi psikologis untuk mengendalikan anggotanya dan menciptakan ketergantungan secara emosional. Kemudian yang keempat, asal-usul cuci otak ini yaitu dari eksperimen ilmiah dan juga militer. Beberapa eksperimen ilmiah dan militer seperti proyek MK Ultra yang dilakukan oleh CIA pada tahun 1950-an dan 1960-an gitu ya, mengeksplorasi teknik cuci otak ini secara sistematis gitu. Eksperimen tersebut melibatkan penggunaan obat-obatan psikoaktif dan metode lain untuk mengubah perilaku dan pemikiran subjek uji gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya cuci otak ini berawal dari perkembangannya ya saat ini cuci otak dalam era digital. Perkembangan teknologi informasi dan media sosial ini membawa cuci otak ke dimensi yang baru dan juga ke tingkat yang lebih lanjut gitu ya. Penyebaran informasi palsu misalnya, kemudian kampanye media sosial dan manipulasi konten digital
menjadi alat untuk mempengaruhi opini publik dan menciptakan persepsi yang diinginkan. Nah, selanjutnya, apa dampak terhadap hak asasi manusia? Sebetulnya praktik cuci otak ini sangat berdampak terhadap hak asasi manusia gitu ya. Terlepas dari konteks sejarahnya, seringkali dihubungkan dengan pelanggaran hak asasi manusia atau HAM gitu ya. Hak privasi misalnya, kemudian kebebasan berpikir dan kebebasan memilih dianggap terancam oleh tindakan manipulatif yang meresahkan dan merampas otonomi individu. Jadi menganggap bahwa teknik cuci otak ini sangat berdampak terhadap HAM karena setiap individu itu yang terkena korban cuci otak itu tidak bebas lagi, tidak merasa bebas lagi, tetapi kebebasan berpikirnya itu dirampas oleh cuci otak gitu ya. Kemudian menghadapi tantangan masa depan ini, nah saat ini teknologi terus berkembang, kemudian perlu ada perhatian yang lebih besar terhadap proteksi ya, terhadap potensi penyalahgunaan cuci otak gitu ya, upaya pencegahan misalnya, kemudian regulasinya, dan kesadaran masyarakat nih yang paling pokok itu terhadap resiko terkait dengan manipulasi mental gitu ya, menjadi kunci dalam melindungi hak asasi manusia dan integritas individu itu sendiri. Jadi itu dia asal-usul cuci otak ya yang bisa saya paparkan di video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Bila kalian ingin mengetahui lebih lanjut tentang apa itu cuci otak, silakan tonton di video sebelumnya ya. Sudah ada banyak video yang menjelaskan tentang cuci otak ya di channel saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai bertemu di video selanjutnya.